karena memang ada kerusakan insulinnya maupun tadi lifestyle-nya tadi kan kaum rebahan tadilah, jadi di mana dia makan gula yang berlebihan, kemudian juga aktivitasnya juga malas gerak, kemudian juga tidak ada aktivitas, jadinya bisa terjadi pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga sehat selalu. Bertemu lagi di acara podcast paling oke dialog kesehatannya di studio mini Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala. Masih dalam edisi podcast Puskesmas. Hari ini kalian akan ditemani oleh Puskesmas Jelapan. Tema yang akan dibawakan pada hari ini yaitu kendalikan diabetes mellitus tipe 2 dengan Jelapan Sehat. Perkenalkan, saya Resi Pamulandari yang akan menjadi host kalian hari ini, dan di sebelah saya sudah ada Dr. Dewi Arihandiani yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah baik. Resi, bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah baik juga, Dok. Nih, sebelum kita memulai masuk ke tema hari ini, saya pengen tahu dulu nih, bagaimana sih atau apa itu diabetes mellitus tipe 2? Oke. Diabetes mellitus tipe 2 itu adalah sebuah gangguan metabolisme karena insufisiensi insulin. Jadi metabolisme itu adalah proses di mana mengubah makanan menjadi energi, sedangkan insufisiensi itu adalah terjadinya penurunan fungsi pankreas untuk menghasilkan insulin. Nah, seperti kita tahu normalnya makanan itu masuk, berupa misalkan karbohidrat, misal dari nasi, roti-rotian, mie, kemudian kan kita makan masuk lambung. Dari lambung nanti kan akan dipecah menjadi gula. Kemudian gulanya akan diserap di usus. Kemudian ada mekanisme tubuh kita di mana pankreas akan aktif untuk menghasilkan sel insulin. Insulinnya ini nanti sebagai kunci bahwasanya nanti gula itu akan masuk ke otot atau sel-sel yang lainnya. Nah, masalahnya adalah pada orang yang diabetes itu masalahnya di insulinnya ini. Jadi tidak dihasilkan insulinnya sehingga gulanya itu akan tetap di luar. Jadi nggak bisa masuk ke dalam sel seperti itu. Jadi kalau seorang yang dinyatakan diabetes itu insulinnya yang bermasalah ya, Dok? Betul. Nah, lalu nih kan katanya biasanya orang yang dengan diabetes itu kadar gulanya nih selalu tinggi, mungkin karena tadi bermasalah dari insulinnya gitu kan, Dok. Nah, kadar gula yang bisa diterima oleh tubuh nih, berapa sih kadar gula normal yang ditoleransi oleh tubuh kita itu berapa ya, Dok? Untuk gula itu sendiri sebenarnya ada berbagai pemeriksaan, bisa dari gula darah puasanya, kemudian gula darah sewaktu, kemudian juga gula darah 2 jam sehabis makan, maupun dengan pemeriksaan HbA1c. Untuk gula darah puasa. Untuk gula darah puasa itu sendiri normalnya 70 sampai 99 mg per desiliter. Kemudian untuk gula darah sewaktunya itu di bawah 200. Untuk gula darah setelah puasa, 2 jam setelah puasanya itu adalah di bawah 140, biasanya 70 sampai 139. Nah, untuk HbA1c-nya itu normalnya itu di bawah 5,7%, seperti itu. Jadi macam-macam ya, Dok ya, ini untuk pemeriksaannya dan kadar gulanya yang bisa ditoleransi oleh tubuh kita. Betul nih ya. Sekali. Nah, terus itu saya pengen tahu juga nih yang biasanya dilakukan pemeriksaannya itu pemeriksaan apa sih sebelum seseorang nih dinyatakan dia tuh terdiagnosis diabetes? Kan tadi macam-macam nih, yang paling efektif atau yang paling sering digunakan lah. Yang mana, Dok? Untuk pemeriksaannya semuanya efektif ya, cuman untuk di puskes sendiri karena keterbatasan alat, jadi kita biasanya hanya menggunakan 2 metode, tapi yang biasa dipakai adalah gula darah puasa karena berbagai hal, jadi kita mengkhususkan puasanya saja. Bisa juga sih gula darah yang tidak puasa atau gula darah sewaktu, tapi harus memiliki kriteria klasik seperti itu. Kriteria klasik itu dia punya sering makan, sering merasa lapar tadi ya, sering merasa haus, sering kencing, dan penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya. Oh gitu ya, Dok ya. Jadi itu tadi ada misalnya nih kita nih puasa, kita nih nggak puasa gitu ya, Dok ya,
terus pengen periksa itu apakah ada pengulangan atau misalnya nih disuruh puasa dulu kembali lagi besok gitu. Biasanya bisa aja tetap dia ada gula darah sewaktu, tapi kan kadang-kadang pasien ini tidak mengerti apakah dia sering merasa lapar, sering merasa haus, sering kencing, kemudian penurunan berat badan dia tidak mengerti. Jadi kadang bisa juga pasien menutup-nutupin, akhirnya hasil gula darahnya juga tidak normal gitu ya? Ya masih meragukan. Jadi masih biasanya meragukan. kami disuruh ulang untuk pemeriksaan gula darah puasa. Oh jadi dengan minimal puasa 8 jam. Oh jadi ada pengulangan gitu ya dok sebelum benar-benar yakin ya atau sebelum mendiagnosis seseorang tuh benar-benar diabetes gitu ya dok, ada pengulangan. Bisa. Oh ya oke. Jadi nih terus ada lagi nih kan pasti walaupun kadang-kadang tidak menyadari ada tanda dan gejalanya nih, pasti ada kan gejala awal untuk seseorang itu kalau terkena diabetes. Apa aja itu dok kira-kira tanda dan gejala awalnya? Gejala awal sih biasanya yang non klasik ya, biasanya pasien itu merasa mudah lelah, kemudian penurunan gairah, misalkan dalam hubungan berkeluarga, suami istri. Hubungan gitu kemudian ya dok ya? Ya untuk laki-laki biasanya terjadi impoten, kemudian gonta-ganti kacamata seperti itu karena biasanya merasa selalu tidak cocok karena tergantung gula darahnya sebenarnya yang di dalam tubuhnya. Kemudian juga bisa terjadi jadi kalau misalnya nih gonta-ganti kacamata itu misalnya kan orang normal biasanya kalau kayak kita nih kan saya sendiri gitu disarankan dokter gonta-ganti kacamata itu 2 tahun sekali atau setahun sekali. Nah kalau misalnya orang diabetes tuh berarti lebih cepat ya dok untuk ganti kacamatanya? Iya, jadi mereka tuh tidak menyadari bahwasanya itu ada diabetes seperti gula darah tinggi. Betul. Jadi ketika gula darahnya tinggi di dalam tubuh, maka juga akan mengganggu fungsi penglihatannya. Jadi dia merasa, oh kayaknya nih kurang cocok kacamatanya. Padahal sebenarnya adalah adanya peningkatan gula darah itu sendiri. Jadi itu ya kayak misalnya tanda dan gejala kalau yang semisal kayak dokter sebutkan tadi itu lumayan umum nih, makanya kenapa dia banyak orang yang tidak menyadarinya ya. Terus tuh saya sering dengar nih kan si diabetes mellitus ini dari yang saya baca, dari saya dengar tuh merupakan salah satu penyakit the silent killer. Nah itu penyakit jenis apa sih kenapa disebut the silent killer dok? Jadi kalau berdasarkan artinya killer, iya. Pembunuh ya, pembunuh diam-diam ya. Jadi seperti ini, diam-diam. kadang pasien itu tidak menyadari bahwasanya dia ada keluhan ataupun gejala diabetes itu sendiri sehingga masuk ke dalam keadaan yang parah seperti itu. Tiba-tiba aja parah, sudah terjadi komplikasi maupun terjadi kematian seperti itu. Komplikasi yang paling sering nih sebelum dia menyadari komplikasi yang paling sering datang nih ke puskes untuk pemeriksaan itu komplikasi yang seperti apa dok? Ya macam-macam sih, ada yang ringan, ada yang berat. Biasanya pasien itu datang itu dia tidak menyadari, dia paling merasa gatal-gatal, tidak sembuh-sembuh, kemudian mau mengobati lukanya kok tidak mau sembuh-sembuh, kemudian kita kan cek ternyata gula darahnya tinggi. Kemudian untuk yang beratnya sih udah terjadi misalkan bengkak wajah, bengkak tubuhnya, jadi sudah ke arah kegagalan fungsi ginjal seperti itu. Sudah parah banget berarti itu ya doknya? Kadang-kadang bisa juga sampai ke rumah sakit sudah dalam keadaan yang tidak sadarkan diri. Oh, berarti dalam koma atau pingsan gitu ya dok? Iya, bisa. Iya betul. Terus nih kan tadi sudah ada tanda dan gejalanya, saya pengen tahu lagi nih apa sih yang menyebabkan diabetes mellitus tipe 2 ini? Biasanya ada kemungkinan kecenderungan orang tua menurunkan sifat genetiknya bisa berupa penyakit diabetes itu sendiri. Ada yang mempengaruhi lainnya dok selain itu? Ya, mempengaruhinya sih banyak ya, makanya ketika kita tahu orang tua kita itu kena diabetes, maka kita sudah wanti-wanti nih untuk mengubah gaya hidup kita yang disebut dengan lifestyle. Jadi misalkan dari segi makanannya, aktivitasnya itu juga harus kita pertimbangkan. Kemudian juga berat badan ya, harus kita perhatikan juga harus berat badan yang ideal. Kemudian untuk makanan, hindari ya makanan yang tahulah zaman sekarang udah banyak tuh. Ya betul. Makanan banyak manis-manis juga ya berhamburan di mana-mana. Kemudian ditambah dengan lifestyle anak muda sekarang, kata orang ada yang kaum rebahan. Nah itu kan, jadi kaum rebahan ini adalah biasanya dia main HP, makan manis, makan junk food, misalkan makanan yang olahan cepat saji itu, kemudian tidak beraktivitas, nah itu akan memicu atau mempercepat terjadinya diabetes.
Jadi ada kayak sinkronisasi gitu ya Betul. dari genetik dan pola hidup atau Betul lifestyle sekali, tadi. iya. Kalau misalnya sudah punya, terus lifestyle-nya jelek gitu bisa memperparah gitu ya dok ya. Mempercepat dan memperparah juga bisa. ya, memperparah dan mempercepat Iya. si anak tadi atau keturunannya untuk Iya. terkena diabetes. Iya. Nah nih lagi dok, kan zaman dulu nih waktu saya masih sekolah atau waktu saya masih kuliah lah itu rata-rata orang yang terkena diabetes itu masih di usia 40 ke atas gitu. Nah, tapi di zaman sekarang itu banyak nih yang datang ke puskes itu biasanya anak-anak usia rentang usia belasan sampai 20-an awal itu ternyata pas dicek gula darahnya itu tinggi banget. Nah, itu kenapa ya, Dok? Apakah kayak usia itu berpengaruh atau tidak gitu? Oke, sebenarnya diabetes itu sebenarnya ada beberapa tipe. Ada tipe 1 biasanya terjadi pada anak-anak dan remaja, kemudian tipe 2 tadi yang kita bahas, kemudian juga ada diabetes gestasional biasanya pada ibu hamil, dan tipe lainnya itu disebabkan oleh karena penyakit lain maupun obat-obatan. Nah, untuk anak-anak bisa jadi dia masuk ke kriteria diabetes tipe 1 tadi, karena memang ada kerusakan insulinnya maupun tadi lifestyle-nya tadi kan kaum rebahan tadilah, jadi di mana dia makan gula yang berlebihan, kemudian juga aktivitasnya Iya, juga yang males sedikit, tadi malas gerak ya. kemudian juga tidak ada aktivitas, jadinya Iya. bisa Bisa terjadi pada usia lebih remaja. cepat gitu Betul ya dok ya. sekali. Jadi kalau misalnya si anak-anak itu tuh biasanya ada yang terkena tipe 1 ataupun tipe 2 ya dok, karena lifestyle ataupun memang sudah kerusakan dari awal remaja gitu ya. dia. Iya. Nah, kan sudah nih dok, tadi kita sudah membahas tentang tanda dan gejala, terus penyebabnya. Saya pengen tahu lagi nih cara mencegahnya. Cara mencegahnya gimana sih supaya kita terhindar dari si diabetes tadi? Nah, oke, ini penting ya untuk mencegah terjadinya diabetes pada diri kita harus menggunakan pola hidup cerdik. Yang pertama adalah cek kesehatan rutin, kemudian E-nya adalah enyahkan asap rokok, R-nya rutin beraktivitas atau berolahraga, cerdik D-nya itu adalah diet seimbang, kemudian I-nya istirahat yang cukup, dan K-nya adalah kelola stres. Gitu. Jadi bukan hanya belajar ya dok ya, yang kita perlu cerdik, tapi menjaga kesehatan pun kita perlu cerdik. Nah, lalu gimana nih buat orang yang sudah terkena diabetes, apa yang harus dilakukan ya dok? Untuk pasien-pasien yang sudah terkena diabetes, maka yang harus dilakukan adalah patuh. Patuhnya di sini juga ada akronimnya. Yang pertama adalah P, pemeriksaan rutin 1 bulan sekali atau sesuai dengan instruksi dokter. Kemudian A-nya adalah atasi penyakit dengan mengkonsumsi obat secara teratur. Kemudian untuk T-nya adalah tetap diet secara seimbang. Kemudian upayakan aktivitas ringan minimal 30 menit sehari, misalkan jalan kaki. Kemudian H-nya adalah hindari asap rokok, seperti itu. Kalau misalnya mencegahnya kita perlu hidup cerdik, sedangkan untuk kalau orang yang sudah terkena itu harus hidup patuh ya dok. Betul sekali. Nah, jika orang yang sudah terkena menjalankan hidup patuh, otomatis kualitas hidupnya akan meningkat kan dok ya? Betul. Nah, tadi kan kita sudah ya ada cerdik, patuh ya dok ya untuk mencegah dan mengatasi atau pengendalian diabetesnya sendiri. Nah, tadi di awal acara kan ada saya menyebutkan tentang nih tema kita hari ini, kendalikan diabetes mellitus tipe 2 dengan jelapat sehat. Apa sih itu jelapat sehat dok? Pengen tahu nih apa? Jelapat Sehat itu merupakan salah satu klub dari Prolanis. Prolanis itu adalah program pengelolaan penyakit kronis yang ada di Puskesmas. Itu Jelapat Sehat tuh biasanya apa aja sih kegiatannya nih dok yang dilakukan? Untuk kegiatannya biasanya pasiennya itu datang untuk ditensi, kemudian dicek gula darahnya. Kalau misalnya 6 bulan sekali biasanya pemeriksaan yang lebih lengkap. Biasanya kita mengundang vendor dari luar. Biasanya cek gula darah puasa, 2 jam puasa, HbA1c, dan pemeriksaan yang lainnya lumayan lah banyak. Kemudian kita lakukan senam, setelah senam baru diadakan edukasi. Oh iya, jadi ada vendor yang membantu untuk cek pemeriksaan lengkapnya nih ya dok. Betul sekali. Oh iya, oke. Jadi nih siapa aja nih sasaran dari kegiatan ini nih dok, dari Jelapat Sehat itu sendiri? Untuk sasarannya biasanya adalah penderita diabetes yang mempunyai kartu BPJS seperti itu. Jadi hanya mereka-mereka yang punya kartu BPJS
yang ikut untuk klub ini seperti itu. Oh, jadi ini khusus pasien BPJS Betul, ya, Dok? iya. Nah, untuk biayanya ada nggak sih biaya tambahan, Dok, kalau misalnya dari kegiatan ini nih? Ya. Kan ada tadi pemeriksaan lengkap dari Betul vendor. sekali. Ini 100% gratis karena semuanya di-cover oleh BPJS. Oh, jadi ini memang dana operasionalnya dari Iya. BPJS-nya itu ya, Makanya Dok, ya? khusus untuk pasien BPJS saja. Oh iya, jadi itu biasanya kegiatannya dilaksanakan berapa bulan sekali atau ada waktu tertentunya gitu, Dok? Biasanya 1 bulan sekali. 1 bulan sekali ya, Iya. Dok, ya. Ini pengen tahu juga nih, Dok. Tadi siapa sasarannya sudah ya, Dok. Jadi pengen tahu apa sih hambatannya selama menjalankan program ini, program Jalapat Sehat nih. Oke, jadi hambatannya itu biasanya adalah dari pasiennya lebih, karena kan ini kan jumlahnya Iya, banyak ya. banyak. Jadi antar pasien ini kadang ada terbentur kegiatan masing-masing, kemudian juga tergantung dari vendor, karena vendornya kan dari luar nih, dari Banjarmasin, jadi mereka juga harus mencocokkan jadwal juga dengan Oh, jadi paling kegiatan sering kita. bentrok jadwal gitu ya, Dok? Betul ya? sekali. Nah, terus gimana mengatasi tadi bentrok jadwal tadi, Dok? Susah nggak sih nyamakan jadwalnya? Untuk ya itu merupakan tantangan sebenarnya, karena jadi kita mengatasinya dengan cara membuat grup di WhatsApp-nya gitu. Iya, ada grup Jadi ada ya. grupnya khusus untuk mereka-mereka yang diabetes. Tadi kan Jalapat Sehat itu ada grupnya. Jadi kita biasanya share informasi ini, siapa yang bisa berhadir. Kemudian kalau sudah klop tanggalnya, baru nanti kita hubungi dari untuk cek laboratoriumnya gitu. Oh iya, Vendor jadi dari kayak Banjarmasin. sinkronisasi Betul jadwal di sekali. grup gitu ya, Dok, ya? Iya. Nah, terus kan nih tadi tuh si Jalapat Sehat tadi cuma untuk yang penyandang diabetes yang memiliki kartu BPJS. Iya. Terus gimana nih kalau orang yang diabetes tapi dia nggak punya BPJS? Gimana, ada kegiatan lainnya nggak, Dok, yang sejenis gitu? Oke. Untuk mereka yang tidak punya kartu BPJS, jadi jangan khawatir karena dari pemerintah sendiri sudah ada kegiatan Pospindu. Oh iya, Jadi yang Pospindu ya, Pospindu Dok, ya. biasanya dilaksanakan di desa itu 1 bulan sekali. Dilaksanakan kegiatannya berupa tekanan darah, kemudian Cek juga tekanan darah cek gitu. tekanan darah, kemudian juga ada cek gula darah, dan juga sudah ada pengobatannya di sana seperti itu. Jadi sama ratanya, Dok, Sama, ya? Ada iya. yang pasien BPJS maupun tidak tetap dapat pengobatan Tetap dapat yang pengobatan. setara. Cuman Jadi memang jangan ada khawatir beberapa ya. kekurangan juga sih ya, kalau mereka yang ke desa mungkin untuk cek lengkapnya mungkin tidak dapat seperti itu. Oh ya, jadi ya tapi tetap dapat Dapat untuk pemeriksaan ya, gula darah setara 1 bulan sekali, betul. Sehat Sama aja untuk sebenarnya. semua gitu Oke. ya, Dok, ya. Iya. Nih, terakhir nih, Dok, nih pengen dengar pesan dari dokter untuk mereka-mereka nih di luar sana, untuk masyarakat, untuk mencegah atau yang sudah terkena diabetes, apa nih pesan kesehatannya, Dok? Yang pastinya yang Iya. yang belum kena, biasakan pola hidup cerdik tadi. Kemudian cerdik untuk tadi ya, mereka Dok, ya. yang sudah, maka harus patuh ya. Patuh. Kemudian juga yang pastinya harus mencegah itu lebih baik daripada mengobati, karena semahal apapun obatnya, sebaik apapun obatnya, apabila kita tidak mencegahnya, nanti akan jatuh kepada diabetes seperti itu, dan itu pengobatannya jangka panjang atau kata orang seumur hidup. Oh ya, jadi cerdik dan patuh tuh ya, Betul Dok, ya, sekali. inti dari seseorang yang terkena diabetes ataupun yang belum, untuk mencegah ya, Dok. Ya, betul. Nah, dengan berakhirnya tadi pesan Dokter Dewi tadi tuh ya, maka perkenankan saya untuk mengakhiri kegiatan podcast edisi Puskesmas hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman ataupun masyarakat semua, dapat menambah wawasan yang baru ataupun meningkatkan kewaspadaan terhadap teman-teman atau masyarakat luar sana terhadap penyakit diabetes mellitus, dan juga teman-teman nih jadi semakin berinisiatif untuk untuk datang ke Posbindu ataupun tempat pelayanan terdekat untuk memeriksakan kesehatannya. Terima kasih untuk Dokter Dewi yang sudah memberikan waktunya, meluangkan waktunya dari kesibukannya untuk berhadir sebagai narasumber hari ini. Sekian podcast dari Puskesmas Jalapat. Salah hilap saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.